di terapi Kohendra Ayo Sehat itu bulan 7 2020. Waktu itu benjolan saya belum membesar. 1 minggu sekali saya terapi di Ayo Sehat itu membesar terus sampai berapa terapi gitu. Akhirnya pada bulan 6 2021 saya bisa menstruasi. Menstruasi saya itu enggak seperti biasa. Waktu saya gadis ini menstruasi saya sangat deras sekali, itu 2 kali. Satu menstruasi itu 10 hari, terus 10 hari lagi saya tidak menstruasi, baru menstruasi lagi 11 hari, sangat deras. Terus 1 minggu kemudian benjolan yang ada di payudara saya itu mulai menyusut, mulai mengecil. Bapak yang selama ini melihat perkembangannya, sebenarnya kalau boleh dijelaskan lagi dibantu Bapak, itu berarti benjolan yang diidentifikasikan sebagai CA yang ada di payudara itu mengecil ya Pak? Iya, mengecil. Separuh lebih. Separuh lebih. Iya. Dari segeraman setengah enggak. Oke, sekarang ini Ibu merasakan hal lain nggak selain itu? Maksud saya gini, apakah masih ada rasa nyeri yang selama ini terjadi? Berkurang nyerinya, berkurang banyak. Dulu nyeri sering datang, nyeri itu. Sekarang enggak, ya ada rasa nyeri tapi enggak sakit, cuma ada rasa nyeri. Ya Bu, ya Bu. Terima kasih atas testimoninya ya. Semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama. Oke, sobat semua, saya nyambung lagi dengan Bante. Bante, selama ini kan Bante sudah saya lakukan terapi pada diri Bante itu sudah hampir, kalau tidak salah lihat ini sudah 3 kali Bante. Kira-kira Bante merasakan apa? Ya, ada perubahan lah. Ya. Ya. Kalau duduk berapa jam pun tanpa bergerak, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyeri-nyeri, nggak ada. Jadi tidak terasa sama sekali. Biar saya duduk 2 jam pun tidak masalah. Cuma menjadi masalah dari duduk mau berdiri. Itu mesti harus pegangan rambatan. Tapi maksudnya Bante ini dari duduk kursi biasa berdiri atau dari bersila terus berdiri? Bersila. Dari bersila berdiri sobat semua. Jadi bukan duduk kursi biasa begini loh. Kalau kursi biasa begini saya yakin tidak ada masalah. Jadi keluhan Bante Kanti itu adalah awalnya adalah kekuatan di lutut itu boleh dibilang sangat lemah. Jadi harus berada di kursi roda waktu Bante yang kalau salah ya, di kursi roda. Nah saat ini Bante sudah siap untuk diajak jalan-jalan meskipun tidak jauh, pantap kursi roda. Mantap kawan, mantap sobat semua. Terima kasih Bante. Iya, baik. Sehat selalu. Iya. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahabari kembali hadir menyapa Anda dalam acara Solusi Kesehatan Anda bersama Terapi Ayo Sehat. Dan saat ini pemirsa kita ketahui bersama, walaupun saat ini COVID-19 sudah mulai melandai, namun saya ingatkan kepada Anda untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk tetap waspada terhadap COVID-19, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun. Baik pemirsa, saat ini tema yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai gangguan keseimbangan tubuh pasca pandemi. Wah, ini tepat sekali ya. Kita akan bahas langsung bersama dengan pakar kesehatan kita dari Ayo Sehat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hendra selaku CEO dari Ayo Sehat. Ya, apa kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik, sehat. Luar biasa Pak ya. Yang terpenting sekarang ini gimana caranya pintar-pintarnya menjaga kesehatan ya. Betul ya Pak ya. Betul. Oke, baik Bapak, ini terkait dengan bahasan kita hari ini adalah gangguan keseimbangan tubuh
pasca pandemi masih belum berakhir begitu Pak ya, tetapi kita perlu waspada juga bahwa masih ada gitu gangguan-gangguan tubuh mungkin yang akan menyerang kita jika kita tidak waspada. Nah, sebenarnya Pak, ketika kita berbicara tentang penyakit, apa sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi tubuh kita ini? Ya, baik Gisela. Jadi tubuh kita itu dipengaruhi 4 hal penting. Satu pasti yang paling utama itu energi. Yang nomor 2 adalah kondisi keseimbangan tubuh kita yang dibagi dengan tingkat stres, ya. Yang ketiga baru masuk ke arah organ. Nah, setelah dari organ yang keempat baru di dalamnya organ itu ada sel-sel. Jadi 4 ini yang berpengaruh. Nah, kalau mau dijelaskan lebih dalam lagi, setiap organ maupun sel pasti intinya punya kekuatan dan kemampuan. Ya, toh? Hal ini bisa diwakili dengan apa? Seberapa besar energi yang ada dan bisa diukur loh sekarang. Oke. Kemudian kita kembali kepada yang penting dalam tubuh kita, yaitu adalah yang utama otak. Otak kita ini unik. Jadi punya 2 bagian yang saling mendukung. Satu yang 10-15% itu adalah otak sadar kita yang selalu kita gunakan. Kita ngomong, kita melihat, terus kita berhitung, ya. Itu semuanya menggunakan otak sadar. Nah, yang 80% sampai 90% di bawah ini yang nggak kelihatan, itu adalah otak yang di bawah sadar. Nah, otak yang di bawah sadar ini sangat penting dan berpengaruh sekali terhadap seluruh metabolisme, seluruh fungsi dalam tubuh kita. Jadi, napas, kerjanya lambung, paru-paru, otak sendiri, ya. Ada juga di dalam otak itu yang terkait sama yang di bawah sadar adalah kinetik. Pernah dengar kinetik? Kinetik? Ya. Seperti apa itu, Pak Hendra? Kinetik itu seperti gini. Contoh misalnya begini. Ketika, ini kita potong dulu yang tadi ya. Jadi kita belum bicara keseimbangan dan kemampuan, tapi kita bicara dulu apa sih kinetik itu ya. Ketika ada satu orang yang sejak dari dulu kecil itu takut sama anjing, ya ceritanya begitu, takut sama anjing, dan suatu ketika orang ini setelah dia beranjak dewasa gitu ya, tiba-tiba dia itu jatuh, ya kasarnya itu jatuh terus terkilir, kakinya kan sakit, jadi kalau jalan itu pincang-pincang. Nah, suatu ketika dia jalan di jalan yang sepi, dia lihat tenang, kiri kanan santai. Tiba-tiba ada anjing di belakang dia menggonggong, mengejar. Kira-kira apa yang terjadi? Refleks dia. Terus? Ya? Refleks bisa berjalan lagi? Bukan, lari dia karena takut kan? Malah justru lari ya. Begitu lari sampai jauh, dia loncat. Padahal kakinya sakit, terkilir. Kira-kira apa yang terjadi? Dia merasakan sepertinya udah sembuh gitu ya. Yes, tidak ada sakitnya. Yes, itulah kinetik. Jadi kita ngomong sama bawah sadar kita, ayo lari, kita sehat kok, lari. Tapi setelah terjadi lari, loncat, anjing menjauh, dia melihat, loh kaget ya. Kakiku sakit lagi. Nah, itu kinetik. Jadi afirmasi ke dalam otak bawah sadar kita. Itu kinetik. Ya. Kemudian setiap organ, seperti tadi yang kita, organ maupun sel, itu punya keseimbangan. Ya, antara dia kemampuan dan memang keterbatasannya. Gitu. Apabila keseimbangan yang tadinya misalkan dia hanya bisa melakukan sesuatu, paling gampang perhitungan lah, matematik. Misalkan dia bisa 1 tambah 1, otak langsung jawab 2. 2 tambah 2, 4. Kemudian dia ngomong 100 tambah 500 berapa? Mikir. Lama kan? Sudah mulai susah. Mulai susah lama. Nah, itu dia secara nggak disadari organ yang untuk berhitung, yang maksud saya di dalam otak itu udah mulai stres. Artinya batasan dia segini udah dilampaui. Nah, setiap organ punya itu.
Jadi kalau sampai itu dilampaui, maka organ yang terkait akan stres. Oke, tapi kita nggak bisa tahu ya Pak ya, seberapa kemampuan organ kita batasnya itu nggak bisa tahu ya Pak ya? Tiap seseorang itu tidak sama. Oh. Kalau dilatih bisa lebih, batasannya itu bisa lebih lebar, lebih tinggi, ya. Oke. Nah, kalau sampai batasan itu terganggu, stres, maka yang terjadi itu adalah penyakit, simptomnya muncul. Oke. Ya. Tapi batasan tadi seperti tadi yang saya sampaikan itu bisa dilatih. Oke, bisa dilatih ya. Sampai berkembang. Oke, baik seperti itu. Nah, tadi Pak Indra juga menyampaikan bahwa hal yang mempengaruhi tubuh ini juga ada yang berkaitan dengan stres ya Pak ya. Nah, stres pasti tadi Bapak menyampaikan sudah akan pasti menimbulkan berbagai penyakit gitu Pak ya. Nah, ini penyakit-penyakit apa saja sih Pak agar pemirsa yang di rumah ini juga tahu untuk bisa menjaga supaya tidak stres dan tidak bisa menimbulkan penyakit begitu Pak. Jadi gini, gejala kalau kita bicara ketidakseimbangan tadi, gejala stres, itu akan muncul tanda-tandanya ya. Ada beberapa item. Satu yang pasti detak jantung kita jadi lebih cepat dari biasanya, diem-diem, bahasa Jawanya dredeg. Oh ya. Tidak stabil. Oke. Nah, ketika selain itu, ketika detak jantung nggak stabil, pasti tensinya naik. Oke, malah ada yang drop gitu Pak ya. Nah, ada yang drop. Nggak mungkin. Oh gitu. Nggak mungkin drop, pasti naik kalau detak jantungnya cepat. Ya. Oh ya. Terus kalau sudah detak jantung cepat, tekanan darah naik, pernapasan jadi pendek-pendek. Gitu. Oke. Sesak. Ya. Berikutnya apa? Kalau itu sudah terjadi, maka ada lagi ototnya tegang semua, seperti spatik tegang semua. Dah. Lanjutnya adalah kepalanya sakit. Masih ada lagi masih. ya? Wah. Kepala Oke, sakit. kepala. Kalau sudah kepala sakit, masuklah ke daerah pencernaan, perut mual, kemudian karena mual tadi ada rasa pusing. Oke. Kira-kira seperti itu gejala stres yang inti. Wah, gitu. Jadi jangan dikira hanya penyakit pusing biasa atau mual gitu Pak ya. Ternyata itu adalah gejala stres ya, bahaya juga ya ini Pak ya. Ketika pemirsa tidak tahu apa gejalanya dan membiarkan begitu saja stresnya gitu. Aduh, sepertinya ini harus perlu segera diperbaiki seperti itu ya. Oke, baik. Untuk penyakit apa saja Pak yang bisa ditimbulkan dari stres ini? Jadi saat ini itu penyakit yang ditimbul stres sudah dikelompokkan menjadi beberapa item ya. Satu pasti demam. Nomor 2 flu. Nomor 3 gangguan pencernaan. Dan yang nomor 4 itu adalah depresinya sendiri. Yang terakhir, karena depresi, rasa ingin makan atau lapar itu menjadi lebih hebat. Larinya kemana? Obesitas. Wah, gitu ya. Jadi, ingat loh, stres tidak membuat tubuh kita kurus, malah terbalik. Stres membuat kita tambah gemuk karena makan. Berarti salah ya, ini banyak mungkin yang berpikiran, wah ini kok tubuhnya jadi kurus, mungkin lagi banyak pikiran, justru terbalik ya pemirsa ya. Jadi perlu hati-hati juga Pak ya dengan obesitas ya Pak ya. Kalau anak-anak sendiri ini kenapa sih Pak kok juga sudah ada yang mulai mengalami obesitas? Ya karena itu, mungkin dia di sekolah terus belajar sesuatu, ada banyak tekanan, karena energi yang dipakai banyak, kemudian juga tadi dari tekanan tambah stres, akhirnya timbul rasa lapar yang berlebih. Ya makan, namanya anak-anak kalau dilihat di sana ada cemilan enak, makan dia. Gitu ya. Kan gitu jadinya. Betul. Begitu tambah stres, tambah makan terus. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi tidak hanya yang dewasa saja, yang anak-anak pun juga bisa yang mengalami namanya obesitas gitu ya pemirsa. Oke, Bapak, kemudian dari Ayo Sehat sendiri, ini ada solusi apa sih Pak yang diberikan oleh Ayo Sehat? Kita tahu bahwa Ayo Sehat ini kan juga ada alat untuk gelombang RIF gitu Pak ya, gelombang frekuensi. Nah, apa sebenarnya solusinya atau adakah hal-hal lain ini yang ingin diberikan kepada pemirsa saat ini agar pemirsa ini tentu bisa menjaga keseimbangan tubuhnya di pasca pandemi? Baik, gini Gisela. Saat ini dengan adanya pandemi baru sangat terasa sekali bahwa support terutama di bidang kesehatan itu menjadi dua kaki. Satu berani untuk
kita berani untuk melayani, kaki yang satunya takut untuk melayani, sehingga yang terjadi banyak orang membutuhkan kalau bisa nggak ketemuan gimana ya caranya kan gitu. Betul. Maka dari Ayo Sehat ini mempunyai satu solusi yang paling mudah, yang paling gampang, maka dibuat aja media pengobatan melalui frekuensi suara yang kita bisa dengar dimanapun, kapanpun, dan tidak pakai ribet, sudah langsung. Nah, kita dari Ayo Sehat punya namanya terapi Ayo Sehat. Itu bisa di-download loh di Play Store. Oh gitu, sudah ada di Play Store ya, ini Pak ya, bebas dan gratis ya Pak ya? Kalau untuk download bebas, gratis. Ya. Nah, tapi nanti kalau masuk ke dalam ke dalam item yang dipilih, nah itu ada biayanya, Mbak. Murah sebenarnya, cuma 150.000 per bulan. Bisa didengarkan setiap hari mau berapa kali terserah. Untuk satu macam file penyakit. Berarti ini kita bisa menerapi sendiri di rumah begitu Mas Sim? Dan di sana sudah ada sekitar, kalau yang 1 bulan lalu masih 1.400-an, sekarang sudah 1.825 macam file untuk penyakit. Berarti memang di situ ada daftar-daftar penyakit apa saja begitu ya Pak? Ada. Nanti dikategorikan dari kategorinya, misal saluran pencernaan, saluran pernapasan, itu sendiri kelompoknya. Peredaran darah, terus kemudian imun sistem, kemudian juga ada masuk ke remedi homeopati, itu untuk frekuensi keseimbangan, untuk perbaikan sebenarnya, pengobatan juga. Terus nanti ada juga tadi blood sudah ya, pernapasan sudah, sensor itu mata, hidung, telinga, gigi di pencernaan, telinga, hidung, sama kulit di sensor, ya, skin. Terus ada lagi metabolisme, banyak Mbak. Banyak. Yang menarik ada filenya untuk bermacam-macam virus dan bakteri. Seperti itu. Ya. Baik. Mungkin nanti pemirsa bisa coba-coba ya gitu Pak ya, langsung aja gitu untuk download di Play Store Ayo Sehat ya namanya Pak ya, untuk nanti terapi Ayo Sehat. Terapi Ayo Sehat. Karena nanti di Play Store sudah ada Ayo Sehatnya, kira-kira sudah ada 3 enggak salah. Tapi ini yang terapi Ayo Sehat. Yang terapi Ayo Sehat ya pemirsa ingin tahu juga seperti apa sih cara pengoperasian dari aplikasi ini, mungkin cara downloadnya seperti apa, atau mungkin ada pendaftarannya, ada gitu Pak ya, seperti apa gitu ya, pemirsa bisa saksikan cuplikan video berikut ini. Pemirsa, itu tadi Anda sudah menyaksikan ya seperti apa cara pengaplikasian atau cara menggunakan dari aplikasi terapi Ayo Sehat. Nah, kemudian Pak Hendra, ini saya juga mau tanya, untuk ketika kita sudah mendownload aplikasi ini apakah memang hanya untuk pasien yang dewasa saja, atau memang anak-anak pun juga bisa ketika mau terapi, mau cek kesehatannya, seperti apa Pak? Iya, jadi tergantung penyakitnya. Kalau penyakit itu memang yang diserang ke anak-anak, ya nggak masalah, ya memang bisa. Jadi kembali lagi, terapi frekuensi itu baik yang terapi sehat maupun yang metaterapi, itu untuk semua umur, tidak masalah. Even untuk wanita yang lagi hamil, nggak masalah. Boleh ya Pak boleh. Ya, semua anak kecil pun boleh, bayi pun boleh. Gitu. Ya. Jadi memang nanti mendengarkan relax gitu Pak ya, mendengarkan frekuensi itu seperti itu ya pemirsa ya, mungkin boleh dicoba. Yuk sekarang pemirsa juga bisa download Play Store seperti itu ya, ataupun mungkin boleh daftar di Dama TV juga begitu ya Pak ya. Boleh. Silakan pemirsa kalau ingin mendaftarkan diri Anda untuk bisa mengikuti terapi Ayo Sehat ini, Anda boleh daftarkan di Dama TV, Jalan Ciliwung 57E Malang, pada hari dan jam kerja ya, jangan datang di hari Minggu, nanti kita sudah tutup seperti itu ya pemirsa. Nanti
pemirsa bisa daftar dulu, terus nanti akan buat jadwal dulu dengan Pak Hendra seperti itu untuk bisa Ya. diterapi gitu. Oke, baik Pak Hendra, ini dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini kita tahu ini kan banyak sekali berita-berita COVID-19 yang sudah mulai masuk kemarin-kemarin ini Pak ya, begitu menakutkan. Jadi yang ada itu selalu pikirannya negatif-negatif terus seperti itu, kayak nggak ada positifnya gitu loh Pak. Ini membuat ketakutan di semua pihak, di semua masyarakat. Nah sebenarnya apa sih Pak dampak dari adanya COVID-19 ini mengakibatkan apa saja? Ya, sebelum saya menjawab itu saya cerita dulu. Baru saja ada satu pasien yang datang ke saya. Dia mengeluh penyakitnya adalah sakit di sini, sakit di lambung, sakit di kepala, pusing, sakit di kaki karena artritis dan sebagainya. Tapi saya tanya satu hal, sudah ke dokter? Sudah ke dokter belum? Sudah. Hasilnya apa? Nggak ada apa-apa itu. Oke. Terus saya mencoba menganalisa, saya cek. Ternyata di alat kita udah muncul depresi ternyata. Saya tanya, loh apa yang dipikirkan? Nggak tahu. Ya sudah, ini kelihatannya depresi. Oh gitu Pak? Iya, saya ngelihat di lambung semua, di organ lain semua nggak ada masalah. Lambungnya hanya kembung-kembung saja. Itu mungkin karena bakteri. Dan sudah kita lakukan. Kemudian saya pancing. Ntar ya, saya lihat di paru-paru, saya lihat di sinus, di hidung ya, maksud saya area hidung. Saya cek dengan alat. No, ternyata angka COVID-mu jauh di bawah, nggak ada masalah kan? Ini toh yang Anda takutkan, saya tanya gitu. Iya Pak. Nah sekarang sudah nggak tahu gimana rasanya? Iya, sini saya kok sudah tidak sakit lagi. Udah lebih rileks gitu ya. Nah, saya langsung, wah itu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi ketika kita bangun tidur, jebret itu sudah langsung disambut oleh namanya WA News. Nah, betul. Ya kan? Si A begini, si B begini. Oh itu ada masalah. Kemudian tidak berapa lama, sekitar teman-teman kita di kantor, mau dimanapun cerita. Kemarin di situ naik loh COVID-nya. Oh di sana gawat loh. Akhirnya apa? Kita sehari menerima yang namanya empat persoalan. Satu, kepanikan kita pasti naik berlebih. Kedua, karena panik, stresnya naik. Stresnya naik, maka imunnya juga turun. Ya kan? Terus kalau imun sudah turun, nah timbul, tidak cuma COVID, penyakit lain juga ikut. Wah, bahayanya gitu Pak ya? Iya, itu tadi yang saya sebutkan dari stres tadi, imun melemah, ya sudah. Ya terpapar kita dengan penyakit lain juga sama. Gitu loh. Ya. Jadi itu memang, maksud saya. Jadi memang kondisi COVID-19 ini dampaknya sangat besar sekali ya. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk bisa menjaga apa Pak ya, menjaga pikiran gitu ya, jangan terlalu terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu juga benar kadang positive ya Pak thinking dan betul. Prokes tentunya ya, jangan lupa. Tetap protokol kesehatan harus diperhatikan ya pemirsa. Oke, baik Pak Hendra, ini tak terasa sudah ada di penghujung acara ya. Mungkin sebelum Pak Hendra menutup nanti, saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang di rumah, jika pemirsa ingin terapi Ayo Sehat bersama Pak Hendra ketemu langsung gitu ya. Wah enak, ini kan nanti bisa konsultasi langsung seperti itu. Silakan Anda bisa daftar terlebih dahulu di Dama TV, Jalan Ciliwung 57E Malang. Silakan nanti akan dibuatkan janji dulu. Nanti pemirsa bisa terapi bersama Bapak Hendra. Oke, baik Pak Hendra, mungkin sebelum ditutup Pak Hendra, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa ini terkait dengan agar pemirsa ini tidak mengalami yang namanya gangguan keseimbangan di pasca pandemi. Oke, jadi gini ya, tadi saya sudah menjelaskan yang di awal bahwa ada satu keseimbangan yang harus kita jaga dari batasan dan kemampuan. Maka untuk bisa menjaga itu, satu saja, imun cukup, serta tepat waktu sangat dibutuhkan untuk melawan COVID dan penyakit lainnya. Jadi tidak cuma ngomong imun loh ya, waktunya harus tepat. Gitu loh. Artinya gini, tepat pada saat imun itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan imunnya banyak, masalahnya belum ada. Itu enggak baik, jadinya nanti autoimun jadinya kan. Betul. Wah, seperti itu ya pemirsa ya.
imun cukup serta tepat waktu sangat dibutuhkan untuk melawan COVID-19. Wah, terima Dan kasih. penyakit lainnya loh. Dan sama. penyakit lainnya. Ya. Oh iya, tidak hanya penyakit COVID-19 saja, tapi juga penyakit lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih Siap, Pak Indro makasih. untuk informasi yang boleh dibagikan kepada pemirsa Dama TV pada hari ini. Dan mungkin pemirsa Dama TV, ayo tetap kita jaga kesehatan kita, tingkatkan imun kesehatan kita. Walaupun COVID-19 sudah melandai, tetap kita harus waspada dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, seperti itu. Baik, saya Gisela Tahabari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam akhir dari kami adalah salam sehat selalu.